Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Nabiyillahi Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa dzurriyyatihi ajma'in, amma ba'du. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah wa ufawwidu amri ilallah. Innallaha basirum bil ibad. Hasbiyallahu la ilaha illa huwa alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim hikayatan an nabiyillahi Musa alaihi salam. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Para alim, para asatid, para bapak-bapak sekalian, hafizani wa hafizakumullah, bil khusus segenap pengurus Masjid Al-Huda yang semoga pengurusnya dan jamaahnya selalu dalam naungan rahmat, barokah, perlindungan serta bimbingan Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin insyaallah. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala wa fatahallahu lana futuhal arifin. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa amalin la yurfa' wa qalbin la yakhsha' wa du'a la yusma'. Allahumma ati anfusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Amin Allahumma amin insyaallah. Masih melanjutkan kajian kita Tafsir Ibnu Katsir surah Al-Baqarah ayat 44. Saya baca satu ayat nggih. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. 1 2 3. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Atamuruna an-nasa bil birri wa tansawna anfusakum wa antum tatluna al-kitab. 1 2 3. Atamuruna an-nasa bil birri wa tansawna anfusakum wa antum tatluna al-kitab. Afala ta'qilun. 1 2 3. Afala ta'qilun. Atamuruna an-nasa, apakah atau mengapakah kalian menyuruh manusia bil birri, untuk mengerjakan kebaikan, sementara watan sauna, kalian melupakan atau mengabaikan anfusakum, diri kalian sendiri. Wa antum, sementara kalian tatluna, kalian membaca alkitab, yaitu Taurat. Afala taqilun, maka tidakkah kalian berfikir? Jadi ini ibarat lilin menyinari sekitarnya, tapi dia sendiri terbakar. Nyuruh orang lain beriman, tapi dia sendiri tidak beriman. Ini konteksnya orang-orang ahlul kitab, ulama Bani Israel yang melakukan tindakan seperti itu. Tapi walaupun ini untuk Bani Israel, karena diceritakan dalam Al-Quran, seolah-olah Allah juga mau menyatakan, kalian jangan kayak itu, jangan kayak Bani Israel. Jadi menyuruh orang dalam kebaikan, tapi dia sendiri nggak mau baik. Di ayat yang lain Allah menyatakan, kabura maqtan indallahi an taqulu ma la taf'alun. Allah itu murka banget kepada orang yang cuman ngomong saja tapi tidak mengamalkan apa yang dia omongkan.
Kalau bahasa Al-Qur'annya lima taquluna ma la taf'alun. Kabur maqtan 'indallahi an taqulu ma la taf'alun. Namun demikian, yang perlu kita catat dengan baik adalah begini. Tolong bedakan antara orang yang enggak mau baik dengan orang yang mencari teman untuk bersama-sama baik. Itu beda. Karena suatu saat ada jamaah itu nanya ke saya gini, Ustadz, saya itu nge-share di grup keluarga postingan kebaikan, ngajak berbuat baik lah. Tiba-tiba om saya ngomong gini, Ustadz, om saya itu, emang kamu udah baik aja? Emang kamu udah baik apa kok ngajak orang lain berbuat baik? Katanya. Kata omnya gitu. Emang kamu itu sudah baik apa kok ngajak orang lain berbuat baik? Gimana jawaban saya, Ustadz? Kata dia gitu. Ya bilang aja sama beliau, saya belum baik om. Saya mau ngajak di keluarga ini berbuat baik supaya kita bareng-bareng baik. Karena kalau baik sendiri itu rawan diterkam iblis. Kalau bahasanya Nabi Aukamakal, yang diterkam oleh serigala itu domba yang sendirian. Yang tergoda oleh setan atau diterkam oleh iblis itu biasanya orang yang baiknya sendirian. Yang bareng-bareng itu enggak. Kenapa? Karena kalau bareng-bareng itu biasanya ada tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabr. Dasar jauh-jauh lah. Misalnya ini kan kita ada komunitas Masjid Al-Huda gitu. Atau ada komunitas Muhammadiyah misalnya. Misalnya Pak Widodo Mbalelo, misalnya Pak Wid Mbalelo. Kira-kira ditegur enggak kira-kira? Ditegur. Enggak. Ditegur. Karena kita berserikat bersama-sama dalam kebaikan. Tidak mungkin kita cuek. Ada Pak Wid yang notabene sering bersama-sama dengan kita terus balelo kita diemin kan tidak mungkin. Pasti kita tegur, Pak Wid kok ditegur. Kenapa? Karena fungsi tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabr. Inilah yang membuat orang itu insya Allah selamat dari tipu daya iblis. Itu seperti itu. Itu seperti itu. Nah, terus rupanya sudah dijawab begitu oleh omnya gini, kamu itu enggak takut apa? Dengan firman Allah, kabura maqtan 'indallahi an taqulu ma la taf'alun. Allah itu murka banget sama orang yang cuma ngomong saja tapi tidak melakukan. Gimana Ustaz? Saya kata om saya begitu. Saya jawab lagi, bilang sama om sampean, lah om, itu kan ayat untuk orang yang enggak mau baik. Saya bukan tidak mau baik, saya mau baik, tapi maunya saya itu adalah bagaimana saya ini nggak baik sendiri, tapi bareng-bareng untuk baik, bareng-bareng berproses. Nggak dilanjutkan kayaknya itu setelah nggak dilanjutkan lagi. Itu seperti itu. Maka di dalam Islam itu ada teori begini. Memang orang yang berilmu kalau tidak mengamalkan ilmunya itu kurang bagus, bahkan tidak baik lah misalnya. Itu namanya ilmunya nggak bermanfaat kalau bahasa sederhananya. Namun lebih buruk lagi orang yang beramal tanpa ilmu, itu lebih buruk lagi itu. Karena kata para ulama gini, orang yang menuntut ilmu agama dan dia berilmu walaupun belum diamalkan itu sudah hasil pahala. Orang menuntut ilmu agama, belum diamalkan ilmunya, tapi dia sudah dapat ilmu dan pahala. Pahala apa? Pahala menuntut ilmu, karena wajib talabul ilmi fardhatun ala kulli muslim. Tapi orang yang beramal tanpa ilmu, amal itu nggak akan ada hasilnya kalau nggak pakai ilmu. Maka mutlak untuk amal harus pakai ilmu di samping ikhlas ya. Amal dihitung dari manapun, yang orang berilmu masih lebih baik daripada orang yang tidak berilmu. Walaupun kalau ilmu itu tidak diamalkan, tentu itu tidak baik. Namun itu masih lebih baik daripada orang yang tidak berilmu. Makanya pujian syarat itu kepada orang yang menuntut ilmu itu luar biasa. Apalagi bagi yang mau mengamalkannya, apalagi yang mau mendakwahkannya, dan begitu seterusnya. Nah, jadi ini ayat ini walaupun sebenarnya untuk Bani Israel awal mulanya, tapi sebenarnya ini juga untuk kita sebagai pelajaran. Makanya kan beberapa kasus terkait dengan Bani Israel, baik itu Yahudi maupun Nasrani atau para penyembah dewa-dewa, itu disinggung dalam Al-Quran, maksudnya supaya kita jangan seperti mereka. Itu seperti itu. Allahu Akbar.
Allah Subhanahu wa taala berfirman, apakah layak bagi kalian hai orang-orang ahli kitab, bila kalian memerintahkan manusia berbuat kebajikan yang merupakan inti dari segala kebaikan, sedangkan kalian melupakan diri kalian sendiri dan kalian tidak melakukan apa yang kalian perintahkan kepada orang-orang untuk mengerjakannya. Padahal selain itu kalian membaca Alkitab. Alkitab atau kitab kalian, dan mengetahui di dalam kitab apa yang akan menimpa orang-orang yang melalaikan perintah Allah, akibat dari orang-orang yang melalaikan perintah Allah. Tidakkah kalian berakal atau memikirkan apa yang kalian lakukan terhadap diri kalian sendiri, lalu kalian bangun dari kelelapan kalian dan melihat setelah kalian buta? Boyo mikir loh. Ya, mosok hanya nyuruh orang dalam kebaikan sementara dia sendiri tidak mau berbuat baik. Nyuruh orang lain berbuat kebaikan sementara dia sendiri tidak berbuat kebaikan itu. Atau melarang hal yang diharamkan sementara dia sendiri menerjang apa yang diharamkan itu. Kalau kita memerintahkan atau mengajarkan seseorang untuk berbuat kebaikan, itu tidak serta-merta kita wajib mengamalkannya juga ya kalau dalam Islam. Saya ulang ya. Kalau kita mengajarkan satu kebaikan kepada orang lain, itu tidak serta-merta sesuatu itu menjadi wajib bagi kita untuk mengamalkan. Enggak serta-merta juga. Kok bisa gitu Ustaz? Ya, tetap kembali kepada hukum dari apa yang dibicarakan dan terkembali kepada kemampuan kita dalam mengamalkan. Contoh gini misalnya, saya itu ceramah nikah itu dari sebelum nikah. Apa terus saya nggak boleh ceramah nikah gara-gara saya belum nikah? Saya ngajar fikih itu dari sebelum nikah. Ngajar bab tentang pernikahan dari sebelum nikah. Apa terus saya nggak boleh ngajar fikih bab pernikahan gara-gara saya belum nikah? Al-Imam Ahmad Ibnu Taimiyah rahimahullah itu nggak nikah sampai meninggalnya. Tapi beliau dalam fikihnya membahas tentang pernikahan. Al-Imam An-Nawawi rahimahullah itu enggak nikah sampai meninggalnya, tapi beliau membahas tentang pernikahan. Tapi tidak menikahnya beliau bukan karena tidak mau menikah, tapi pilihan yang harus beliau pilih antara ilmu dan menikah, beliau lebih mengedepankan ilmu sampai enggak sempat nikah. Jadi bukan enggak mau nikah, enggak sempat nikah. Nah, itu bisa dipahami Ustaz nggih? Atau saya ceramah haji itu dari sebelum haji dulu. Cuman saya dulu kalau diundang ceramah haji itu saya bilang gini, Bu, saya belum haji. Jadi saya apa adanya ini, takutnya nanti Bu kecewa lagi. Tidak apa-apa Ustaz, ilmunya saja. Oh ya wis, lek gelem ilmune teko aku. Karena saat itu sebelum haji, tapi dia minta saya ceramah haji. Saya bilang apa? Saya belum haji saya. Loh, apa enggak dosa saya ngomong soal haji padahal saya belum haji? Ya enggak, memang saya belum istata'a ilaihi sabila, saya belum mampu mengadakan perjalanan haji saat itu. Ini berbeda dengan kalau kita mengingkari kewajiban haji. Ceramah haji tapi gak gelem haji padahal mampu untuk berhaji misalnya. Satu nih. Ya, berikutnya, apa yang hukumnya sunnah tidak menjadi wajib kemudian hanya gara-gara kita mengajarkan. Contoh, saya ngajar hadis tentang sholat duha, tentang keutamaan sholat duha misalnya, atau saya ngajar fikih di bab tentang sholat sunnah. Pertanyaannya, apakah menjadi wajib sholat sunnah itu kemudian gara-gara saya mengajarkannya? Enggak, tetap sunnah hukumnya. Jadi enggak berubah. Jadi andaikan misalnya saya habis ngajar sholat duha, saya enggak sholat duha, saya tidak berdosa. Kenapa? Karena hukum sholat duha tetap sunnah. Ning ya ora pantes mosok ngajar ning radi lakoni kan jarkoni ngajar ning radi lakoni. Paham maksudnya nggih? Nah, tetap itu. Nah, demikian juga kalau masalah haram ya otomatis menjadi haram kemudian, tidak boleh diterjang. Itu yang bisa Allah sangat murka sekali, dia melarang tapi dia menerjang. Misalnya gitu. Itu yang murka Allah besar sekali. Nah, lalu bagaimana dengan keadaan orang-orang tertentu yang itu darurat misalnya sehingga dia terpawai, beda bab lagi itu nanti. Tidak lantas kemudian berlaku ketentuan yang sama untuk kasus yang berbeda karena ada alasan hukum yang berbeda misalnya.
Nah, demikian juga nanti berkaitan dengan yang sifatnya makruh tetap menjadi makruh, tidak menjadi haram hanya gara-gara misalnya saya menghimbau untuk tidak melakukan. Misalnya. Tetap status hukumnya makruh sebagaimana makruh hukum asalnya. Itu kalau dalam Islam itu begitu. Ibnu Juraij mengatakan sehubungan dengan firman-Nya yang artinya mengapa kalian suruh orang lain mengerjakan kebajikan bahwa orang-orang ahli kitab dan orang-orang munafik selalu memerintahkan orang lain untuk melakukan puasa dan sholat, tetapi mereka sendiri tidak melakukan apa yang mereka perintahkan kepada orang-orang untuk melakukannya. Maka Allah mengecam perbuatan mereka itu. Karena orang yang memerintahkan kepada suatu kebaikan seharusnya dia adalah orang yang paling getol dalam mengerjakan kebaikan itu dan berada paling depan daripada yang lainnya. Secara umum kalau kita bicara fikih dakwah, Nabi pernah berpesan kepada sebagian sahabat yang hendak beliau kirim untuk berdakwah. Kata beliau, ibda binafsik, mulai dari dirimu sendiri. Jadi kalau ketika Nabi mau mengirim delegasi dakwah, Nabi berpesan, ibda binafsik, mulailah dari dirimu sendiri. Dan kita tahu ketika di Hudaybiyah, dan Hudaybiyah itu kejadiannya terjadi di bulan Dzulqa'dah. Sekarang ini bulan Dzulqa'dah di tahun ke-6 Hijrah. Ketika itu Nabi akan berumrah tapi dihadang di Hudaybiyah. Dan saat itu Nabi akhirnya memutuskan untuk tidak melanjutkan umrah dan akhirnya beliau tahallul dan memerintahkan para sahabat untuk bertahallul dan memotong binatang damnya itu yang karena tidak jadi umrah jadi otomatis memotong binatang kambing. Nah, saat itu sahabat tidak mengerjakan. Nabi itu sedih. Ini perintahku kok gak dilakoni yang wong-wonge. Akhirnya Nabi perintahkan, ayo tahallul potong kambing kalian. Mboten dilakoni itu. Jadi ada masa di mana Nabi itu perintahnya kadang mboten dilakoni sama sahabat itu. Beliau masuk ke kemahnya menceritakan kesedihannya kepada Ummu Salamah radhiyallahu anha. Saat itu yang menyertai beliau Ummu Salamah radhiyallahu anha. Kata Ummu Salamah, "Ya Rasulullah, jenengan tidak usah nyuruh mereka, jenengan kasih contoh aja. Jenengan yang mulai." Akhirnya Nabi enggak banyak cakap lagi, beliau keluar, beliau tahallul, beliau kunduli rambut beliau, terus kemudian beliau potong binatang damnya itu. Terus akhirnya sahabat ngikuti semua. Nah, kadang memang kalau bahasanya Imam Syafi'i, kiranya mungkin belajar dari kisah itu juga, beliau mengatakan lisanul hal afsahu min lisanil maqal. Jadi bahasa tindakan kadang lebih mengena daripada bahasa verbal. Jadi bahasa tindakan itu lebih mengena daripada bahasa apa? Bahasa lisan. Kita itu nyuruh anak kita ngaji, kalau kita nggak pernah kelihatan ngaji ya kurang ngefek. Kita nyuruh anak sholat, kita nggak sholat tuh nggak ngefek. Allahu Akbar. Nggak usah jauh-jauh kita menasihati seseorang, kalau kita belum mengamalkan itu rasanya ya gak sepenuh hati. Kita nasihati seseorang agar jangan apa atau agar bagaimana, tapi kita tidak mengamalkan, itu mesti di hati itu ada ganjalan pasti. Tapi kalau kita mengamalkan itu sepenuh hati bisa. Saya teringat ketika saya masih di Probolinggo saat itu, ada seorang kiai itu kedatangan tamu ibu-ibu, dia bilang, "Pak Kiai, tolong nasihati anak saya ini jangan suka makan gula. Anak saya itu senang makan gula, Pak Kiai." Ini kasusnya sangat fisika sekali. Kata Pak Kiai itu gini, setelah 40 hari sampean kesini ya katanya, nanti bawa anak sampean itu. Akhirnya betul setelah kira-kira 40 hari ibu itu datang dengan membawa anaknya. Kata Pak Kiai itu, "Nak, jangan makan gula ya." Sejak itu qadarullah, sampai dengan diceritakan ke saya lah saat itu enggak makan gula anak itu. Sang Kiai itu ditanya oleh ibu itu, "Kenapa nunggu 40 hari kemarin Kak Kiai?" "Selama 40 hari itu saya tidak makan gula. Karena saya mau menasihati anak sampean supaya jangan makan gula." Saya mendengar cerita itu teringat
kisahnya Hasan Al-Basri rahimahullah. Hasan Al-Basri itu kedatangan tamu, "Syekh, ya Imam, monggo. Khutbah Jumat besok tolong panjenengan khutbah tentang keutamaan memerdekakan budak." Kata Hasan Al-Basri, "Insyaallah," kata beliau. Khutbah hari Jumat itu yang dinanti, ternyata Hasan Al-Basri tidak khutbah tentang memerdekakan budak. Jumat berikutnya juga tidak khutbah tentang keutamaan memerdekakan budak, padahal jamaahnya wis pesen, "Tolong Syekh cerita tentang keutamaan memerdekakan budak." Setelah berlalu sekian waktu, saya nggak tahu berapa lama itu, pokoknya setelah beberapa Jumat, baru beliau khutbah tentang keutamaan memerdekakan budak. Baru jamaahnya sowan sama beliau nanya, "Syekh, kita ini perasaan dari beberapa bulan yang lalu minta panjenengan ceramah khutbah tentang keutamaan memerdekakan budak. Lah sama ini kok baru sekarang menyampaikannya?" Apa jawaban Hasan Al-Basri rahimahullah? "Saya sebenarnya mau segera, tapi saya nabung dulu," kata beliau. "Saya harus nabung dulu untuk beli budak untuk saya merdekakan," kata beliau. Ya Allah, Syekh, ngerti yang ngomong apa tak duwi kira-kira gitu. Jadi segitu-gitunya ulama dulu. Makanya kalau kita baca manaqib Imam Syafi'i itu, Imam Syafi'i itu tidak mengajarkan satu hadis kecuali beliau sudah mengamalkannya. Jadi kalau beliau itu tidak mengajarkan satu hadis kecuali beliau sudah mengamal. Itu ciri khas Imam Syafi'i. Dan bayangkan dalam Musnad Imam Syafi'i itu yang tertulis saja itu ada 1900 sekian. Hafalan Imam Syafi'i dikenal hafal 600.000 hadis. Ya gimana Bang mengamalkannya? Itu Imam Syafi'i rahimahullah. Nah, jadi makanya saya ulang sekali lagi, memang idealnya berilmu dan mengamalkan. Namun orang sudah berilmu saja sudah hasil pahalanya. Beda dengan orang yang beramal tanpa ilmu, itu belum hasil pahalanya. Jadi hasil pahala itu kalau beramal dengan ilmu dan ikhlas, itu seperti itu. Tapi orang yang berilmu itu sudah hasil pahalanya. Itu seperti itu. Tapi ya itu akan lebih sempurna kalau diamalkan. Allah. Dan cara belajar yang paling efektif itu yang mengajar. Saya bukan peneliti, cuman riset itu yang pernah saya ikuti di sebuah media itu mengatakan orang belajar sambil mengajar itu lebih efektif dalam mendapatkan ilmu daripada yang tidak mau mengajar. Nah, tapi tetap harus mengukur kemampuan diri, kemampuan diri. Jadi ya tetap harus hati-hati, harus tahu kapasitas diri lah kalau bahasa kita. Harus tahu kapasitas diri. Allahu Akbar. Muhammad ibn Ishaq meriwayatkan dari Muhammad ibn Ikrimah atau Sa'id ibn Jubair radhiyallahu an dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma mengenai firman Allah Ta'ala, sedangkan kalian melupakan diri kalian sendiri, yang artinya sedangkan kalian melupakan diri kalian sendiri, yakni meninggalkan diri kalian sendiri dalam kebajikan itu. Kayak maklar Bandung. Orang lain udah sampai Bandung, dia masih di Pondok Kopi aja, teriak-teriak Bandung. Dulu zaman belum ada serba online kayak sekarang itu, dulu ada bis jurusan Bandung sama mana itu, Pamijahan itu apa namanya, Tasik. Ada maklarnya itu. Ayo Bandung. Tasik. Bisnya udah jalan, dia masih di Pondok Kopi aja. Bisnya udah sampai Bandung, udah Tasik. Nah, ngerinya begitu. Ayo surga. Orang udah sampai surga, dia masih di neraka aja. Muhammad bin Ishaq meriwayatkan dari Muhammad bin Ikrimah dari Sa'id ibn Jubair dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu mengenai firman-Nya, sedangkan kalian melupakan diri kalian sendiri, yakni meninggalkan diri kalian sendiri dalam kebajikan itu. Firman Allah Subhanahu wa taala, kalian membaca kitab Taurat, maka tidakkah kalian berfikir, Al-Baqarah 44, yakni kalian melarang manusia berbuat kekufuran atas dasar apa yang ada pada kalian, yaitu kenabian dan perjanjian dari kitab Taurat, sedangkan kalian meninggalkan diri kalian sendiri. Dengan kata lain, sedangkan kalian sendiri kafir terhadap apa yang terkandung di dalam kitab Taurat yang di dalamnya terdapat perjanjianku yang harus kalian penuhi,
Yaitu percaya kepada Rasulku, sedang ternyata kalian merusak perjanjianku yang telah kalian sanggupi, dan kalian mengingkari apa yang kalian ketahui dari kitabku itu. Jadi kalau bahasa sederhananya, informasi tentang kerasulan Nabi kita Muhammad SAW itu sudah ada dalam Taurat dan Injil bahkan. Mereka yang mata hatinya terbuka dan jujur, mereka beriman, seperti Salman Al-Farisi radhiyallahu anhu, Abdullah bin Salam kalau dari kalangan orang-orang Yahudi itu beliau mau masuk Islam, mau. Tapi ada yang nggak mau. Kalau orang Nasrani Najran itu dia dalam hati sebenarnya mengakui kebenaran Nabi kita Muhammad SAW. Buktinya pas diajak mubahalah tidak mau dia, nggak berani karena tahu ini yang diajak sumpahin Nabi asli. Nah, cuman mereka tetap nggak mau beriman. Akhirnya mereka harus membayar jizyah. Itu orang-orang Nasrani Najran. Nah, kalau orang-orang Yahudi, Bani Quraidah, Bani Nadir, Bani Quraidah, Bani Qainuqa dan beberapa bani-bani yang ada di Madinah saat itu mereka yang nggak mau beriman, walaupun mereka tahu mereka tidak beriman, bahkan di antara mereka hendak berencana membunuh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya Khaybar pun ditaklukkan tuh gara-gara pengkhianatan mereka itu, yang berencana hendak membunuh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah Akbar. Abdurrahman ibn Zaid ibn Aslam mengatakan sehubungan dengan ayat ini bahwa orang-orang Yahudi itu apabila datang kepada mereka seseorang menanyakan sesuatu yang tidak mengandung perkara hak, tidak pula riswah suap, mereka memerintahkan dia untuk mengerjakan hal yang hak. Maka Allah berfirman, mengapa kalian suruh orang lain mengerjakan kebajikan, sedangkan kalian melupakan diri kalian sendiri, padahal kalian membaca Alkitab atau Taurat. Maka tidakkah kalian berfikir? Maka yang dimaksud ialah Allah SWT mencela mereka atas perbuatan itu dan memperingatkan mereka akan kesalahannya yang menyangkut hal diri mereka sendiri, karena mereka memerintahkan kepada kebaikan sedangkan mereka sendiri tidak mengerjakannya. Bukankah pengertian yang dimaksud sebagai celaan terhadap mereka karena mereka memerintahkan kepada kebajikan sedangkan mereka sendiri tidak melakukan, melainkan karena mereka meninggalkan kebajikan itu sendiri. Mengingat amar ma'ruf hukumnya wajib atas setiap orang alim, tetapi yang lebih diwajibkan bagi orang alim ialah melakukan di samping memerintahkan orang lain untuk mengerjakannya, dan dia tidak boleh ketinggalan dalam mengerjakan kebaikan itu. Jadi menarik, kalau pertanyaannya menyangkut dirinya yang ada kait sangkut paut dengan amalia dirinya yang menyimpang, itu dia nggak berani berfatwa dengan benar. Tapi kalau menyangkut yang tidak ada sangkut pautnya dengan dirinya, itu dia bisa sangat galak dalam berbicara. Kalau disederhanakan tuh gini, ada orang-orang tertentu itu di hadapan kebenaran itu dia keluh. Nah, kenapa dia keluh? Karena dia bagian dari yang harus diperbaiki. Ya, karena dia bagian dari yang harus diperbaiki. Makanya kan kalau ada satu masalah dalam sebuah lembaga misalnya gitu ya, kalau kemudian diselesaikan dari orang dalam, yang notabene orang dalam itu adalah bagian dari yang bermasalah itu ibarat nyapu lantai supaya bersih tapi sapunya kotor, itu nggak selesai. Nah, orang Yahudi itu tokoh-tokohnya itu seperti itu. Jadi kalau yang dimintakan fatwa kepadanya ini menyangkut dirinya itu mesti supaya buya pocarnya pating ceratot sembuh. Tapi kalau berkaitan dengan yang bukan dirinya itu dia bisa sangat tegas sekali. Jadi kalau berkaitan dengan dirinya dia fatwanya pokoknya rada ya apa. Jadi nggak bisa ngomong haram dan halam kira-kira gitu, agak gimana gitu. Nah, dalam konteks kekitaan tuh apa ada seperti itu? Ya ada. Dia tidak berani lantang mengatakan haram karena dia berada di dalamnya. Atau dia tidak berani lantang mengatakan salah karena dia berada di dalamnya. Jadi dia nggak berani lantang mengatakan satu yang hak. Kenapa? Karena dia berada di dalamnya, di dalam sistem itu. Nah, makanya ketika kemudian seseorang itu berada di luar sistem itu dan kemudian dia bisa secara jujur menyampaikan kebenaran, itu baru namanya kebenaran yang memang sepatutnya untuk disampaikan sebenarnya. Ya, nggak usah
jauh-jauh lah. Yang kita lihat di televisi saja lah misalnya, atau di berita-berita yang ada misalnya. Ada beberapa orang-orang tertentu ketika dia berada di luar sistem, bagaimana galaknya, begitu masuk dalam lingkaran sistem semua gitulah ya. Bahasanya gitu kira-kira. Sebelumnya tas begitu tidak jelas semua. Kenapa ya? Karena ya tadi itu keluh itu. Nah, orang-orang Yahudi itu punya mental seperti itu. Ya, kita jangan seperti itu. Makanya Sayyidina Umar itu mengatakan radhiyallahu an, ini nanti kalau saya jadi khalifah siapa yang meluruskan saya kalau saya salah? Hudzaifah al-Yamani mengatakan saya akan meluruskan Anda dengan pedang saya. Ya, karena memang enggak ada kepentingan apa-apa. Ya beliau santai aja, memang khalifah juga baik, masya Allah. Itu seperti itu. Makanya beberapa orang-orang yang ikhlas, yang tulus dalam kebaikan itu, ya mereka berjiwa merdeka. Ya beramal tulus semata-mata hanya karena Allah orang mau ngomong apa terserah. Itu seperti itu. Nah, kita ini jangan sampai seperti mereka. Dan memang ini bukan hal yang mudah bagi sebagian orang, terutama yang sudah terlanjur terjebak dalam sistem tadi itu. Nah, yang terpenting adalah bagaimana kita, pertama ini saran saya untuk siapapun yang sudah terlanjur masuk dalam lingkaran itu, satu, istiqomah berpihak pada kebenaran. Paling enggak kalaupun misalnya kita tidak berani bicara atas kebatilan itu, paling enggak kita jangan berpihak pada kebatilan itu. Paling enggak sikap hati dulu bahwa kita bersikap pada apa yang disebut dengan yang al-haq tadi itu. Apapun namanya yang batil tetap kita enggak setuju. Bahwa kemudian caranya mungkin tidak sama dengan cara orang yang di luar sistem, itu persoalan lain. Tapi yang penting kita keberpihakannya harus jelas. Jangan sampai kemudian kita menjadi khianat terkait dengan komitmen awal berkaitan dengan tegak di atas yang hak itu. Misalnya gitu. Ya, saya paham bahwa tidak semua orang kemudian cukup punya nyali dalam masalah ini, tapi paling enggak di secara hati itu kita begitu. Loh, Ustadz kok berani ngomong kayak gitu? Dulu di zamannya Fir'aun itu Quran menceritakan ada sebagian orang itu yang tetap bekerja kepada Fir'aun tapi hatinya beriman kepada Nabi Musa, dan mereka menyembunyikan keimanan mereka. Dan Al-Quran memuji mereka, tidak mencela mereka. Jadi memang ada keadaan yang seperti itu. Sehingga ketika Fir'aun berencana hendak memburu Nabi Musa alaihissalam, siapa yang membocorkan ke Nabi Musa? Ya orang-orangnya Fir'aun yang sebenarnya hatinya beriman kepada Nabi Musa itu, yang diam-diam memberitahukan kepada Nabi Musa, cepat pergi, ini Fir'aun mau membantai Bani Israel dan kamu. Itu seperti itu. Jadi memang ada yang begitu, itu memang ada. Itu seperti itu. Nah, jadi saya ulang sekali lagi, yang penting kita semuanya istiqomah dalam kebenaran. Lek gak bener diomong gak bener, aja terus diomong bener. Gak setuju ya gak setuju jero hati. Ning pensikapan mungkin memang harus beda antara orang yang di dalam sama yang di luar dan yang di dalam itu. Tapi jangan sampai kita memihak kepada yang batil dalam hal ini. Sing batil tetap kita bilang batil, jangan dibilang hak. Itu seperti itu. Itu seperti itu. Allahu Akbar. Perihalnya sama dengan apa yang dikatakan oleh Nabi Syuaib alaihissalam yang disitir oleh firman-Nya, wa ma uridu an ukhalifakum ila ma anhaakum anhu in urida illa al-islaha mastata'tu wa ma taufiqi illa billahi alaihi tawakkaltu wa ilaihi unib. Yang artinya, dan aku di surah Hud ayat 88, dan aku tidak berkehendak mengerjakan apa yang aku larang kalian darinya, dan tidak bermaksud kecuali mendatangkan perbaikan selama aku masih berkesanggupan, dan tidak ada taufik bagiku melainkan dengan pertolongan Allah. Hanya kepada Allah aku bertawakal dan hanya kepadanya lah aku kembali. Ya, jadi orang itu kalau bertawakal hanya kepada Allah, dia tidak akan takut mengatakan yang hak. Kalau para nabi apa adanya, karena para nabi itu diantara sifatnya tabligh, menyampaikan kebenaran apa adanya dengan sebaik-baiknya, itu para nabi. Kalau nabi tidak boleh teceng-aling-aling. Nah, seorang rasul, nabi dan rasul wajib menyampaikan risalah itu apapun resikonya. Makanya Nabi Yahya sampai dipenggal kepalanya, Nabi Zakaria sampai digergaji tubuhnya misalnya, Nabi Isa sampai hampir mau disalib misalnya.
Begitu. Itu konsekuensi dari sebuah risalah. Nah, kita memang tidak seperti Nabi, tapi kita kan diberi contoh dari kalangan para Nabi. Dan kita tahu dari semua yang ada di kalangan para sahabat Nabi misalnya, itu stylenya kan gayanya juga beda-beda. Ada yang kalau ngomong itu tidak tanpa tedeng aling-aling, seperti tadi Hudzaifah al-Yamani, Abi Dzar al-Ghifari itu ngomong langsung itu kalau negur Muawiyah bin Abi Sufyan itu depan mata, di depannya langsung. Apalagi pas khalifahnya Al-Hajjaj itu yang zalim itu ngomong depan langsung dengan segala konsekuensinya. Beberapa para sahabat Nabi radhiyallahu anhum. Itu. Tapi ada juga yang malah didekati, dipegang tangannya, diajak bicara empat mata. Ya ada model begitu itu ya ada. Macam-macam di antara para sahabat. Tapi yang pasti semuanya itu dilakukan dalam rangka untuk li'ilai kalimatillah, untuk menegakkan kalimat Allah. Supaya yang hak itu dikatakan hak, yang batil juga tetap dikatakan batil. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna tibaa wa arinal batila batila warzuqna ijtinaba. Jadi kita mohon pada Allah, semoga yang hak Allah tampakkan sebagai yang hak untuk kita, dan kita diberi kemauan dan kemampuan untuk mengikutinya. Dan semoga Allah tampakkan kepada kita yang batil itu batil, dan diberi kemampuan kita untuk meninggalkannya. Itu seperti itu. Melakukan amar ma'ruf dan melakukan perbuatan ma'ruf hukumnya wajib. Masing-masing dari keduanya tidak gugur karena tidak melakukan yang lain. Demikianlah pendapat yang paling sahih dari kedua golongan ulama, yaitu ulama salaf dan ulama khalaf. Jadi melakukan amar ma'ruf dan melakukan perbuatan ma'ruf hukumnya apa? Wajib. Masing-masing dari keduanya tidak gugur karena tidak melakukan yang lainnya. Jadi maksudnya gini, jangan hanya karena maaf misalnya kita naudzubillah ya, ada seseorang misalnya dalam kondisi dia di posisi pihak yang nggak jujur lah, misalnya dia berada di pihak yang sedang tidak jujur, entah karena sistem atau dominasi kepentingan atau ambisi nafsu dan syahwat, sehingga dia terjebak di posisi di mana dia berada di pihak yang tidak jujur, misalnya. Tapi jangan sampai hanya gara-gara dia di posisi yang tidak jujur terus dia membenarkan tindakan tidak jujur. Tetap yang namanya nggak jujur itu nggak boleh. Apapun namanya kebohongan itu nggak benar, harus begitu tetap. Sikap hatinya itu harus begitu tetap. Jadi nggak boleh lantas kemudian hanya gara-gara kemudian dia terjebak di pada pihak yang nggak jujur terus dia membenarkan semua ketidakjujuran itu. Nggak boleh. Tetap dia mengatakan ini nggak jujur, nggak benar. Maka dia berdaya upaya untuk menghentikan semua itu, mboyo apa carane, tentu semampunya, dan dia nggak wajib berhasil. Yang penting dia berusaha, gitu. Allahu Akbar. Dan bukankah banyak kedzaliman yang terungkap itu ya gara-gara mungkin di antara mereka ada yang mulai dapat hidayah terus mulai ngomong, terus akhirnya beberapa yang tadinya kedzalimannya sangat rapi terus menjadi terbuka misalnya, dan seterusnya. Ya, itu konsistensi dalam hati untuk tetap memihak kepada yang hak, itu yang harus diperhatikan. Walaupun dia tidak berdaya untuk beramar ma'ruf nahi mungkar, tapi dia harus secara hati tetap berpihak kepada yang hak. Itulah yang paling dikhawatirkan dari berkumpul orang dari intim dan dekat dengan orang yang nggak benar. Ngerinya nanti kita terikut dengan mereka, akhirnya membenci yang benar, termasuk membenci orang-orang yang benar, gitu. Itu yang repot itu. Tapi kalau kita kumpul sama orang-orang yang soleh, besar kemungkinan kita akan ikut-ikutan mencintai perbuatan atau amal soleh dan mencintai orang-orang yang soleh. Monggo kita break adzan dulu.
Monggo silakan yang mau tanya, protes, marah boleh silakan. Masalah atau masalah yang lain boleh, monggo silakan kalau ada. Kalau ada. Kalau nggak ada berarti jelas semua. Monggo Pak Ruslan. Tidak sesuai materi. Iya tahu. Cuma yang akan sifat manusia itu lupa dan salah. Betul. Ini ketika kita mau masuk masjid itu kan ada doa yang kita ucapkan. Betul. Allahumma tahlilan Wa rahmatik. Kalau menjelaskan apa yang Allah sediakan itu apa di dalam masjid. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Yang pertama, di dalam kita menanti sholat, pada saat kita dari rumah memang berangkat untuk niat sholat, selama kita menanti sholat, kita dianggap sedang di dalam sholat. Itu. Ini hadisnya Bukhari, Muslim, ada dalam kitab Riyadhus Shalihin diantaranya. Itu selama kita menanti sholat, kita dianggap sedang di dalam sholat. Makanya selagi kita menanti sholat, tangan kita dilarang dibersilangkan begini, karena ini milik agama sebelah. Karena kita sedang menanti sholat. Kalau menanti angkot gini nggak apa-apa. Nunggu angkot, nunggu apa? Nunggu istri belanja gini nggak apa-apa. Tapi kalau nunggu sholat begini nggak boleh. Nggak boleh. Menyilangkan tak jari sambil menanti iqomah misalnya, nggak boleh. Karena kita sedang di dalam sholat. Selama kita menanti sholat, kita sedang berada di dalam sholat. Kalau kita masuk masjid niat i'tikaf setelah tahiyatul masjid misalnya, atau sholat sunnah sebelum kita duduk itu kita punya pahala i'tikaf. Kalau kita niat i'tikaf, selama kita belum berhadas dan selama kita belum keluar dari masjid dan selama kita belum berhadas dan belum berbuat sesuatu yang menyakiti orang lain, mengganggu orang lain maksudnya itu, maka kita didoakan terus oleh malaikat, Allahumma ighfir lahu warhamhu wa tub alaih. Allahumma ighfir lahu warhamhu wa tub alaih. Ya Allah rahmati dia, ya Allah ampuni dia, rahmati dia, dan terimalah tobatnya. Ini jenengan dari tadi maghrib sampai sekarang ini kan terus menanti sholat. Ini kalau bahasa Nabi fahuwa ribat, keberuntungan. Keberuntungan itu adalah diantara menanti sholat. Ya, sampai lagi menanti sholatnya sambil ngaji. Fahuwa ribat. Ini sebuah keberuntungan yang luar biasa. Nah, itu diantaranya. Dia dapat doa dari para malaikat. Allahumma ighfir lahu warhamhu wa tub alaih. Ya Allah, ampuni dia, rahmati dan terimalah taubatnya. Selama kita belum berhadas, malam yuhdis dan malam yu'dhi, dan selama kita tidak menyakiti yang lain, tidak mengganggu yang lain. Itu seperti itu. Nah, jadi itu diantaranya. Wallahu a'lam bishawab. Diantaranya. Jadi itu diantaranya. Wallahu a'lam bishawab. Kalau ada hadis begitu yang panjang itu ketika bertanya sama Rasulullah tentang bukan Islam masuk imannya, yang ketiga adalah sifat ihsan. Apakah harus kita ada dalam masjid memiliki sifat itu, bahwa kita merasa dilihat sama Allah? Ya. Sebenarnya implementasi ihsan itu tidak hanya di dalam masjid, cuman masjid salah satunya. Karena gini ya, kalau kita mau membangun kesadaran, semua rumah itu milik Allah. Semua rumah itu milik Allah. Tapi yang Allah nyatakan sebagai rumahnya hanya masjid. Saya ulang, semua rumah itu milik Allah. Tapi yang Allah nyatakan rumahnya, rumah milik Allah itu hanya masjid. Maka dalam hadis qudsi, orang yang datang ke masjid itu distatuskan sebagai tamu Allah. Nah, maka kalau kita merasa bertamu ke rumah Allah, sifat ihsan bisa dimunculkan, yaitu kita beribadah seolah-olah kita menyaksikan Allah, dan kita tidak akan sanggup. Yang pasti adalah kita disaksikan oleh Allah. Nah, betul, itu sangat betul sekali. Walaupun di luar masjid pun sifat ihsan bisa kita implementasikan dalam bentuk apa misalnya? Salah satunya kejujuran ketika panjenengan nun sewu nggak dapat tugas dari kantor, terus ngisi BBM 100.000, terus tiba-tiba jenengan mau ngomong gini ke petugasnya, ada
apa namanya itu yang stroke yang 200.000 enggak? Nanti tujuannya biar nanti dapat. Mau ngomong gitu enggak jadi, guys. Mungkin kantor enggak tahu tapi kan Allah tahu. Ya, itu ihsan juga, muraqabah. Implementasi dari ihsan, anta'budallaha ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Bisa, nggih leres bisa, sangat bisa. Masjid satu tempat yang harusnya membuat itu semakin tajam untuk bisa kita implementasikan dalam kehidupan sehari-hari. Ngoten. Wallahu a'lam bishawab. Monggo yang lain silakan kalau ada. Siapa dulu? Jenengan. Nggih. Nggih. Bagus. Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma ketika menjelaskan alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Allah yang menciptakan hidup dan mati dengan segala perna-perninya untuk menguji kalian siapa yang paling baik amalnya. Kata beliau, paling baiknya amal itu ukurannya dua. Satu ikhlasnya, dua benarnya. Untuk benar itu dua, ilmu dan ittiba. Itu kata beliau. Nah, berarti orang yang beramal tanpa ilmu itu kecenderungannya pasti ngawur. Makanya di surah Al-Mujadilah ayat 11 yang Allah akan muliakan itu adalah orang yang beriman dan berilmu sekaligus. Kenapa? Orang kalau beriman tok nggak ada ilmunya, semangat beribadah tapi ngawur. Kalau ada orang berilmu nggak ada imannya, ilmunya mandek sebagai teori, maka dua-duanya harus ada. Contoh konkret misalnya, ini contoh saja yang paling konkret. Dulu di masa Nabi, sebagian sahabat masih hidup ya, saat itu ada sebagian sahabat masih hidup. Saya baca dalam fikih sunnah saya sabik itu, ada orang itu saking semangatnya sholat subuh itu 4 rakaat, ada begitu. Saking semangatnya subuh itu berapa? 4 rakaat. Ya tentu nggak bener itu, tapi dia punya pengikut ya. Kenapa? Karena nggak tahu ilmunya itu. Kalau yang tahu ilmunya kan, yang sampai pada saya hadisnya 2 rakaat kok. Semua ulama ijma kaum muslimin 2 rakaat kok sampai 20 atau 4 rakaat tadi sekalian olahraga gitu ya, enggak bisa. Contoh. Yang kedua misalnya tidak tahu sekarang masih ada apa enggak. Dulu di Duren Jaya itu ada tahun 2006 saya dapat laporan itu. Buka puasa itu jam 5 sore. Buka puasa Ramadan jam 5 sore. Enggak tahu masih ada apa enggak itu. Ditegur sama orang setempat. Pak, buka puasanya kok jam 5, kok enggak maghrib? Apa zamannya? Mas, maghrib waktunya sholat, buka itu jam 5. Loh, itu kan berarti kan dia beramal Pak puasa tapi tanpa ilmu. Ngawur enggak itu Pak? Ngawur. Nah, satu lagi deh misalnya. Saya pernah mengetahui ada seseorang itu misalnya misalnya ini nyata tahun 2004 kalau ini, tadi 2006, 2004 di daerah Pujon, Malang, Jawa Timur. Itu ada seorang guru lah, itu yang ngajarkan muridnya itu, atau enggak sayang itulah, itu enggak terkenal. Yang terkenal ini yang Yusman Roy. Salat diterjemahkan tuh loh Pak. Allahu Akbar, Allah Maha Agung. Bismillahirrahmanirrahim. Pernah tahu enggak itu? Yusman Roy, mantan petinju di Malang. Nanti bisa pernah dengar nggih? Mantan petinju. Itu pengikutnya banyak Pak pengikutnya. Ya karena enggak berilmu itu. Kalau berilmu kan ya mosok ngono carane salat iku. Lah terus piye lek pas amin, yang amin ada orang Padang, ada orang Madura, ada orang Jawa. Amin. Ya kalau dia sepakat menerjemahkan pakai bahasa Jawa, kabulkanlah. Nah kalau dia mau pakai bahasa Jawa, mugi disembadani. Nah kalau bahasa Maduranya ya toreh mugi panjenengan malah panjang. Nah, jadi singkat cerita itu namanya contoh beramal tanpa ilmu Pak. Makanya harus menggunakan ilmu. Nah barangkali akan berbeda dengan begini Pak. Ini fakta ya. Kata para ulama, setiap kita ini ketika punya kesadaran mengamalkan agamanya, itu pasti pertama muqallid itu. Muqallid itu asal ngikut, taklid, asal ngikut. Emang jenengan sholat semua menguasai dalilnya? Tidak kan? Semua menguasai dalil puasa Ramadan? Enggak semua kan? Tapi kita ngikut ke siapa? Orang yang terpercaya dalam keilmuannya, dan itu sepakatil kaum muslimin. Nah, itu tidak ada masalah. Bahwa kita belum tahu ilmunya tidak apa-apa. Jangan sampai gini,
saya belum tahu ilmunya, saya nggak sholat dulu. Salah itu. Yang betul udah sholat aja dulu sebisanya, sambil pelan-pelan belajar. Udah puasa dulu aja sebagaimana umumnya kaum muslimin, nanti pelan-pelan belajar. Jangan kok nggak puasa, saya belum tahu ilmunya. Salah itu. Udah puasa Ramadan aja, nanti pelan-pelan kita belajar. Nah, bahwa kita sudah belajar, Pak, namanya manusia kadang ada kurang-kurangnya nggih. Nah, dalam agama itu ada istilah al-udhru bil jahli, dimaafkan karena kebodohannya. Tapi ingat, kalau dia mau belajar. Kalau nggak mau belajar, orang bodoh itu dibagi dua. Ada orang yang bodoh karena dia sudah belajar tapi ilmunya nggak nyampe-nyampe. Kan ada orang itu yang hafal 2 lupa 1, hafal 1 lupa semua, kan ada. Nah, tapi ada juga orang yang memang dia nggak mau belajar, muales. Catatan pentingnya, Pak, seseorang tidak akan disiksa oleh Allah karena kebodohannya. Seseorang itu tidak akan disiksa oleh Allah karena kebodohannya. Tapi seseorang itu akan disiksa oleh Allah karena mualesnya itu. Ya, maka pertanyaan untuk kita, Pak, untuk kita, termasuk saya sendiri, Pak, kita termasuk yang mau belajar apa enggak? Gitu aja. Kalau Bapak, saya, kita termasuk yang mau belajar, bertanya kepada ahlinya, duduk di majelis ilmu, bahwa kita ada kurang-kurangnya, Pak, insya Allah dimaafkan oleh Allah. Nah, ngoten nggih? Nggih, wallahu a'lam bishawab. Monggo, ada lagi mungkin atau cukup? Saya juga, Pak. Oke. Saya juga, Pak. Nggih, monggo. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau ucapkan Nggih. Ustaz. Nggih. Saya mau menanyakan, sudah berapa lama untuk kita berhaji, umroh dan juga seterusnya, untuk kita bagi berhaji setelah Qadar Qadar masuk di Dzulhijjah, setelah tidak bulan haji, untuk kita bagi haji masjid yang alam, masjid Nabawi dan seterusnya, Pak. Pertanyaannya, apakah untuk kita bagi haji secara benarnya? Baik. Kita on yang baik dan juga kita beramal untuk status semuanya. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Haji itu, bulan haji itu dari Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah. Itu bulan haji. Dari Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, tapi Dzulhijjah sebagian, enggak seluruhnya. Ya, itu Dzulhijjah. Itu bulan haji. Dalam madhab Syafi'i, sependek yang saya pahami, begitu masuk bulan haji, bagi yang belum berhaji itu diperintah untuk niat haji. Saya ulang, bagi yang belum haji, begitu masuk bulan haji, ini sudah masuk bulan haji ini berarti, itu diperintah untuk niat haji. Kalau misalnya sampai meninggal kok belum haji, insya Allah dapat pahala haji. Hadisnya muttafaqun alaih Bukhari Muslim, karena siapa yang berniat untuk mengerjakan satu kebaikan, walaupun belum dikerjakan, dia sudah seperti mendapatkan pahala sekali dikerjakan utuh. Tapi ingat, niat itu al-qasdu, kesengajaan kuat. Karena kesengajaan kuat, maka harus dibuktikan dengan usaha, nabung. Kalau tabungan cukup, ya buka, ambil porsi. Kalau cukup, kalau belum cukup tabungannya, yang penting nabung. Itu beberapa pemulung atau guru honorer yang berangkat haji itu ada yang nabung sehari 2.000, 5.000. Kalau mau cepat sih ya memang 2.000 US dollar, ya nabung seharinya 5.000 US dollar. Insyaallah cepat berangkat. Tapi terlepas dari itu, yang penting kesungguhan kita, dan Allah Maha tahu. Dan hati-hati bagi siapa yang tidak punya niat haji. Kalau kata Sayyidina Umar radhiyallahu anhu, kalau ada orang, terutama bagi yang mampu ya, kok dia tidak mau berhaji, maka silakan dia mau mati ala Nasrani atau Yahudi. Nah, itu kalau kata Sayyidina Umar radhiyallahu anhu. Makanya dalam madhab Syafi'i, sependek yang saya pahami, bagi yang belum berhaji, kalau sudah masuk bulan haji, diperintah untuk berniat haji. Wallahu a'lam bishawab. Cukup dulu nggih. Kita tutup dengan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu alaihi Muhammad wa ala alihi wasallam. Saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.